Oke, Abdil ada hadir? Hadir, Bu. Oke, Alfiano. Hadir, Bu. Oke, Alga. Hadir, Ibu. Oke, Ananda Afif. Hadir, Bu. Anasela. Hadir, Bu. Arnold. Hadir, Bu. Arya Setiawan. Hadir, Bu. Dias. Hadir, Ibu. Miras. Hadir, Ibu. Ilham. Hadir, Ibu. Janet. Kantata. Hadir, Bu. Lintang Dia. Hadir, Bu. Lintang Fajar. Hadir, Ibu. Muhammad Febriadi. Hadir, Bu. Raffi. Muhammad Raffi. Gak ada. Nisrina. Hadir, Ibu. Rahmat. Rahmat Gomelia. Ini pasangan nih ya. Rahmat Hidayatullah. Hadir, Bu. Oke, Sandi. Hadir, Bu. Sultan. Sultan. Sultan gak ada juga. Syarah. Hadir, Ibu. Vivaldi. Halo, Vivaldi. Vivaldi nggak ada. Oke, baik. Yang tidak hadir, saya ulangi lagi ya. Raffi, Rahmat Gumulia, Sultan, dan Vivaldi. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Karena ini yang absen nanti harus Mas Edi. Saya tidak bisa masuk karena mohon maaf kita online sampai minggu depan ya, karena ruangannya dipakai untuk SNBT. Jadi tidak boleh dipakai untuk perkuliahan, jadi supaya tidak mengganggu gitu ya. Jadi sampai dengan tanggal 4 Mei berarti minggu depan kita harus online. Oke, sebelum saya masuk materi, saya ada tugas ya, tugas kelompok untuk presentasi, betul ya? Halo? Benar ya, Janet ya? Sudah saya sampaikan bukan? Halo semuanya? Halo? Oke ya, oke baik. Nah karena kita akan online 2 minggu, minggu ini dan minggu depan, dan kemudian minggu ketiga kita baru offline. Jadi saya berharap nanti pada saat kita offline di minggu ketiga itu kelompok 1 sudah mulai presentasi ya. Kelompok 1 itu yang jadi waktu itu saya bagi menjadi berapa kelompok ya? 4 kelompok, betul Dek? Kayaknya 5 deh, Bu. Oh 5 ya, oke. Siapa nih? Vivaldi, siapa? Afif bisa share nama-nama kelompoknya, Afif? Nanti tolong adik-adik siapa yang 5 kelompok itu temanya apa, terus nama masing-masing yang mendapatkan tema itu siapa aja gitu, boleh Afif? Minta tolong. Oke, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Jadi di-share di grup aja ya. Jadi nanti materi yang pertama tentunya yang apa aja ya waktu itu, Afif? Ada catatannya nggak, Afif? Coba. Bentar, Bu, aku cek dulu. Bu, mohon maaf, sebelumnya udah sempat dikirim. Saya kirim ulang ya, Bu. Oke, boleh. Di ini aja, Dek. Nanti terus Afif mungkin bisa bikin ini. Oke, baik. Jadi SS7 itu ada Abdil, Sultan, Febri, Vivaldi, dan Lintang Dia. Oke, berarti ini kelompok 1 nanti siap-siap ya. Terus kelompok 2, Siktran itu Anasela, kemudian Janet, Kantata, dan Rahmat Gumulia ya. Kemudian kelompok 3 yang diameter ada Alga, Ilham, Raffi, Nisrina, sama Rahmat Gumulia. Kelompok 4 rekat SMA ada Alfianus, Sandi, Ananda, dan Firas. Kemudian kelompok 5 tentang WDMA ya, Wavelength Division Multiple Access, ada Syarah, Lintang Fajar, Arya, Dias, dan Arnold. Oke, jadi tolong kelompok 1 2 minggu lagi ya, itu siap-siap untuk presentasi sudah diberikan ke saya, judulnya apa,
kemudian paper-paper yang menjadi acuan apa saja nanti dikirim ke saya japri aja nggak apa-apa, atau ditaruh di grup juga boleh gitu ya. Kemudian sama papernya ya, atau paper yang akan ditampilkan dan PPT-nya nanti mungkin menjelang akan presentasi mungkin 2 hari sebelumnya bisa di-share. Ya, jadi mungkin nanti Afif minta tolong disediakan G Drive ya untuk pengumpulan file per kelompok ya Afif ya. Minta tolong dibuat ya Afif. Halo Afif? Iya Bu, hadir. Baik, gitu ya. Minta tolong ya Afif nanti dibuatkan G Drive untuk pengumpulan tugas ya, tugas tiap kelompok. Jadi saya minta nanti ada paper rujukan gitu ya, jurnal atau paper rujukannya, kemudian paper yang telah disarikan menjadi 1 buah judul dan PPT-nya nanti yang akan dipakai untuk presentasi. Oke, clear ini terkait tugas? Halo semuanya? Ibu izin bertanya. Monggo Janet. Yang penulisan paper itu Bu, itu boleh kayak pakai overleaf dan lain-lain gitu ya Bu atau gimana? Silakan. Berarti Monggo, bebas ya, Bu? silakan. Ya, boleh banget ya. Untuk terkait presentasi Bu, teknisnya itu berarti seperti biasa kayak menjelaskan materi yang sudah kita buat di paper yang baru ya Bu? Betul. Ya, jadi seperti itu dan jangan mengulang lagi materi yang sudah Bu Asri bahas ya. Jadi materi yang sudah saya bahas jangan diulang lagi tapi langsung masuk ke implementasi sesuai yang Anda dapatkan pada paper. Oke, jadi materi yang saya dapatkan tidak perlu diulang lagi gitu ya, tidak perlu diulang 2 kali. Jadi langsung aja masuk ke dalam implementasi dari yang dibahas itu apa gitu, terkait dengan tetap ada latar belakang, permasalahan, nanti kemudian rumusan masalah ya, latar belakang rumusan masalah, terus langsung masuk ke materinya apa, analisanya seperti apa, kesimpulan seperti itu. Clear ya, Janet ya? Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi mau bertanya? Enggak ya? Kalau enggak, saya langsung aja masuk materi pensinyalan ya. Mudah-mudahan hari ini selesai. Saya pingin sih langsung selesai. Jadi tolong nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan. Oke, baik. Sudah muncul, Dek? Halo? Sudah Ibu. Oke, baik. Bu, Sebentar. maaf, saya izin bertanya satu lagi Bu. Ya, silakan. Itu kebetulan kan saya materinya Sikran ya Bu, dan rata-rata papernya itu di bawah tahun 2010 malah Bu, ada yang saat tahun 2000 dan lain-lain, itu boleh nggak Bu? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang kan berkembang ya memang ya. Jadi memang yang sekarang sudah banyak dipakai, kan sekarang kita sudah masuk ke digital semua gitu ya. Jadi hampir semua yang diameter. Kalau diameter mungkin akan baru-baru papernya gitu. Tapi kayak SS7, Siktran itu pasti papernya pasti paper yang 2010, 2013 gitu. Kalau misalnya ada yang 2020 jarang banget karena kan 2020 kita sudah 2016 itu kita sudah 4G. Sapa Janet. Berarti kan logikanya di 2016 itu sudah menggunakan diameter kan. Jadi kalau ada pembahasan Siktran ya pasti pada saat implementasi 3G ya. 3G itu di sekitar 2012 gitu ya. 2012 itu kita masuk 2013 itu kita 3G ya. Mulai 2010 itu. Ya wajar kalau papernya di tahun itu gitu. Jadi nggak masalah ya Janet ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada kan tapi ya? Ada Bu, cuman memang tahunnya udah di bawah-bawah banget. Iya, karena memang kan teknologinya sudah agak lama ya. Kalau yang diameter itu pasti yang baru gitu ya. Diameter itu pasti yang materi-materi yang baru gitu. Mungkin yang SS7 akan lebih lama lagi. Yang SS7 sudah nyari belum? Halo, yang kelompok SS7 udah mulai mencari? Siapa tadi yang SS7? Sebentar. Tadi itu yang SS7. Bentar, mana tadi?
Yang SS7 tadi ada Zikri, Abdil ya, kemudian Sultan, Febriadi, Vivaldi, Lintang dia. Ada Lintang, Vivaldi tadi kan ada nih. Sudah mulai nyari, Dek? Sudah Bu, tapi Udah, baru Bu, beberapa. nanti rencananya mau nyari lagi. Oke, tahunnya gimana? Tahun berapa itu? Sebentar Bu. Harusnya lebih lama lagi ya, memang karena kan itu sebelumnya gitu. Tahunnya dari 2018 ke atas gitu Bu. Oh ada yang masih membahas SS7? Ada. Oh oke, baik. Coba nanti siapa namanya? Janet, itu mungkin kamu coba searching lagi ya Janet ya. Mungkin bisa Siktran, jurnal Siktran, terus kasih aja tahun 2018 gitu, 2019 gitu. Kata kuncinya tuh dikasih tahunnya gitu, Janet. Iya Bu, nanti diusahakan kita cari. Coba lagi ya. Oke baik, terima kasih. Oke, jadi kita akan bahas pensinyalan jaringan telekomunikasi gitu ya. Jadi ada signal, ada signaling ya. Jadi kalau ini pensinyalan itu kita berbicara terkait signaling gitu ya. Nah, jadi ada dua macam ya signaling itu ya. Jadi tergantung dari bentuk. Jadi signaling itu adalah bergantung dari bentuk informasi yang akan kita kirim. Padahal bentuk informasinya ada berapa macam bentuknya, Dik? Informasi itu? Halo? Informasi dibedakan menjadi apa? Halo? Halo semuanya? Ada berapa macam bentuk informasi? 2. Ada 2, oke. Yaitu apa? Ayo. Ada apa? Informasi apa? Ayo dong. Apa nih? Ada 2 yaitu apa? Voice sama data ya Bu? Bukan. Apa? Ada 2 yaitu? Analog Jadi, digital. Iya, betul. Analog dan ada informasi digital. Nah, jadi karena bentuk informasinya ada 2 macam, analog dan digital, maka signaling pun bentuknya ada 2 macam gitu ya. Nah, jadi signaling itu berdasarkan informasinya gitu ya. Oke, jadi signaling berdasarkan informasinya gitu ya. Itu bisa kita berdasar informasinya ya, kita bisa bedakan atas 2 macam, yaitu ada yang analog gitu ya, dan ada yang digital. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau signalingnya itu analog, dia hanya bisa dipakai untuk informasi yang analog. Tetapi pada saat kita gunakan yang digital, signaling digital, ini sudah bisa digunakan untuk dua-duanya. Jadi bukan hanya untuk yang digital udah pasti, tetapi yang analog pun itu bisa menggunakan bisa menggunakan pensinyalan digital. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau yang informasi signaling analog itu tidak bisa, tapi ini tidak bisa digunakan untuk yang informasi digital. Jadi kalau pensinyalan analog hanya untuk yang analog saja, ini hanya untuk analog saja. Tetapi kalau kita punya yang digital itu bisa dipakai untuk informasi analog maupun untuk informasi yang digital, seperti itu. Kemudian kita juga bisa bedakan signaling menurut fungsinya. Jadi ada signaling yang mengatur informasinya. Nah, kan gitu ya. Ada signaling yang mengatur proses pentransmisian datanya. Oke. Nah, yang signaling yang mengatur proses pentransmisian data sudah kita jelaskan di kemarin terkait DLC kemarin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jadi kita akan membahas terkait signaling yang terkait dengan jenis informasi yang akan dikirimkan. Oke, jadi sebetulnya apa sih sebetulnya signaling itu? Gitu kan pertanyaannya ya. Jadi signaling itu dipakai untuk membangun komunikasi. Jadi pada saat kita mau membangun komunikasi kan
ada bedanya ya antara analog dengan digital ya. Kalau analog harus ada proses apa, Dek? Masih ingat ya, apa aja syaratnya kalau pada saat kita melakukan proses komunikasi? Ada satu apa? Proses apa, Dek? Inisialisasi. Ya, inisialisasi, betul, good. Yang kedua ada Transfer data. transfer data, dan yang ketiga ada rilis, kan gitu ya, kita berbicara yang analog. Tetapi kalau yang digital gitu ya, digital itu tidak perlu selalu ada proses handshaking kan gitu ya. Jadi harus hanya dilakukan satu kali di awal dan tidak perlu dilakukan berulang kali. Itu perbedaannya gitu ya. Jadi signaling itu dibutuhkan agar pada saat kita melakukan komunikasi itu ada prosedur ya yang kita bisa lakukan untuk mengontrol pada saat kita melakukan panggilan. Jadi sinyal tujuannya adalah untuk mengontrol ya, mengetahui apa aja terkait billingnya, itu juga ada ya. Jadi fungsinya macam-macam nanti. Ada terkait billing atau chargingnya, kemudian terkait nanti jenis informasi yang kita bawa gitu ya. Karena bentuk informasi yang berbeda akan menggunakan tipe signaling yang berbeda juga gitu ya. Jadi untuk mengetahui ya apakah lawan bicara kita gitu ya atau orang kita tuju itu betul-betul mau menerima panggilan yang kita lakukan, nah itu dibutuhkan adanya signaling gitu. Dan signaling ini pasti menemani data. Jadi data itu pada saat dikirim itu pasti harus ada signalingnya. Karena signaling ini dipakai untuk mengatur ya. Jadi data atau informasi itu tidak akan bisa terkirim kalau nggak ada signaling seperti itu. Nah, sampai sini clear ya, Dek? Halo? Paham ya? Iya, Bu. Jadi kalau bisa kita simpulkan pensinyalan itu apa? Jadi pensinyalan itu adalah proses atau prosedur yang diperlukan gitu ya untuk pertukaran informasi. Jadi saya tambahin ya, proses atau prosedur yang diperlukan untuk proses pertukaran informasi ya dalam sebuah jaringan telekomunikasi yang diperlukan untuk 3 hal. 1, membentuk, yang kedua memantau, dan yang ketiga adalah untuk membubarkan hubungan. Jadi ada 3 proses yang ini seringkali kita sebut sebagai proses handshaking tadi ya, handshaking tadi. Jadi ada proses pembentukan hubungan, ada proses pemantauan hubungan, dan ada proses pembubaran hubungan. Nah, bentuknya apa gitu ya? Bentuknya adalah berupa sinyal-sinyal ya. Bentuknya itu berupa sinyal yang memang nggak terlihat ya. Jadi kalau ini misalnya transmitter gitu ya, ini adalah receiver gitu. Maka kayak kemarin Dek yang kita pelajari di DLC kemarin. Jadi yang dikirimkan itu adalah sinyal-sinyal seperti ini ya, sinyal-sinyal ke arah depan. Ini akan dikirimkan ke sini. Nanti ini oke, dia akan mengirimkan ACK. Nanti ini akan mengirimkan berikutnya lagi. Nah, ini adalah sinyal-sinyal semuanya. Nah, begini dan seterusnya. Jadi ada sinyal yang dikirimkan ke arah depan dari transmitter ke receiver. Nah, nanti receiver akan mengirimkan kembali sinyal yang sebaliknya ya untuk menginfokan bahwa data itu diterima. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan signaling. Jadi signaling ini syaratnya adalah harus sama seperti syarat protokol ya. Jadi syaratnya harus disepakati dan ada suatu aturan serta standar tertentu. Jadi syarat dari sebuah signaling itu yang pertama dia harus disepakati, dan yang kedua adalah ada dalam sebuah aturan dan terdapat atau disusun berdasarkan atas sebuah standar tertentu. Nah, makanya nanti ada kan karena dibedakan berdasarkan atas informasinya ya. Nah, maka kalau misalnya kayak 2G itu kan bentuk informasinya hanya voice. Nah, maka dia menggunakan namanya SS7. Nah, begitu kita masuk 3G itu sudah mulai ada data kan gitu ya, sudah mulai ada bentuk non voice ya, sudah mulai ada video call gitu ya. Tapi belum sepenuhnya menggunakan IP. Nah, muncullah Sigtran SS7 gitu ya. Begitu semuanya all IP ya, semuanya hanya data tok, informasinya nggak ada lagi yang voice.
semuanya menggunakan ORB, nggak cocok lagi nih menggunakan Sigtran, maka nanti muncullah diameter. Nah, jadi ada standarnya, ada aturannya gitu ya. Nah, makanya tadi kalau dibilang sama Janet agak susah menemukan yang Sigtran karena memang kan sekarang semuanya kan lari ke diameter ya untuk yang fully digital. Tapi kalau untuk yang analog to digital gitu ya masih menggunakan Sigtran gitu ya. Contoh misalnya yang jaringan 2G gitu ya, jaringan 2G yang sudah di jaringan IP ya dia menggunakan Sigtran seperti itu. Jadi harusnya coba nanti ya Janet ya mungkin coba dicari lagi. Kalau yang CS7 aja ada yang di tahun 2018 mungkin harusnya yang di atas tahun 2015 itu harusnya masih ada juga ya yang membahas gitu. Seperti itu. Harusnya di atas 2015 ada ya Janet ya. Mungkin paling enggak sampai 2020 mungkin di 2016, 2017 harusnya sih masih ada ya. Nanti dicoba lagi ya Janet ya untuk nyari ya. Oke, baik. Nah, itu tadi pensinyalan berdasarkan atas, jadi satu berdasarkan atas informasinya ya tadi ya ada analog dan digital. Yang kedua berdasarkan atas cara bentuk cara pemakaiannya ada yang dipakai untuk proses informasi saja atau dipakai untuk proses pertukaran data atau pentransmisian data. Dan yang lain ada sinyal berdasarkan atas fungsi ya. Jadi kalau berdasarkan atas fungsinya tadi dipakai untuk 3 fungsi. Satu untuk pembentukan hubungan, yang kedua untuk pemantauan hubungan, dan yang ketiga untuk pembubaran hubungan. Oke, coba kita detailkan masing-masing ya. Untuk fungsi dasar ya. Fungsi dasar signaling. Oke. Yang pertama adalah untuk pembentukan hubungan. Jadi untuk pembentukan hubungan ini berarti kira-kira bentuknya seperti apa nih, Dek? Tujuannya untuk apa? Apa berarti itu kalau untuk proses pembentukan hubungan? Biasanya dipakai untuk apa? Apa contohnya untuk pembentukan hubungan ini? Halo? Apa Alga, contohnya apa Alga untuk pembentukan hubungan ini bagaimana pengertiannya? Signalingnya dipakai untuk apa? Inisialisasi bukan ya, Bu? Iya, signaling digunakan untuk inisialisasi, yaitu apa maksudnya di sini? Memastikan apa ini? Inisialisasi, maksudnya bagaimana ini Alga? Apa? Memastikan kembali, Bu. Bahwa apa RX ya, RX atau user itu available ya, available atau siap untuk menerima panggilan. Oke. Tidak dalam kondisi in use ya kan. Kan ada 3 kondisi ya, kondisi available, kondisi in use, dan kondisi inhibit. Benar ya? Ada 3 kondisi ya. Kondisi kanal itu kan ada 3 ya. Kondisi kanal itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi in use. Ya, in use itu sedang digunakan. Yang kedua kondisi available ya, atau kondisi sedang kosong ya, siap untuk menerima panggilan. Dan yang ketiga adalah kondisi inhibit ya. Jadi kondisi in use itu sedang digunakan ya. Kondisi available itu kosong, tidak sedang digunakan, siap untuk menerima panggilan. Dan kondisi inhibit. Inhibit itu yang bagaimana? Jadi misalnya ini sebuah kanal gitu ya. Ini saya bagi-bagi kanalnya gitu. Misalnya kita bagi berdasarkan atas waktu gitu ya. Ada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Nah, katakanlah ini di sini ada 2 UI yang akan melakukan panggilan. Ini UI 1, ini UI 2. Tambah lagi deh ya, ada UI 3. Nah, UI 3
Nah, ketika UI ini akan berebut untuk menempati kanal ini kan ya, untuk melakukan panggilan kan berarti dia menempati kanal. Nah, katakanlah pada T yang sama ya, pada T yang sama nih ya. Pada T yang sama berbarengan berarti ini si UI1 dan UI2 akan melakukan panggilan. Nah, UI1 dia menempati, katakanlah yang kosong adalah T4. Dia menempati T4. Oke. Kemudian ternyata UI2 karena waktunya berbarengan gitu ya. Ternyata juga menempati T4 juga gitu. Ternyata dia juga waktunya kan berbarengan gitu. Yang kosong adalah T4 misalnya ya. Jadi ini itu sudah in use, katakanlah ini sudah di in use. Yang kosong berikutnya adalah T4. Nah, karena T4 kosong, si UI1 dengan UI2 berbarengan untuk ke sini. Akhirnya ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, akibatnya terjadi apa ini, Dek? Terjadi apa antara data UI1 dengan UI2 ini? Terjadi apa? Halo? Apa ini namanya? Terjadi collision. Ya, terjadi tabrakan antara si UI1 UI2. Kenapa? Karena dia mengirimkan data pada slot yang sama. Ini slot yang sama. Nah, kalau seperti ini terjadi collision, berarti datanya ini antara datanya UI1 dengan UI2 di sini jadi tabrakan ya, maka akan rusak. Nah, kalau di sini di T4 itu rusak, maka di T5 ini nah, ini akan terjadi kondisi inhibit. Nah, ini di sini, ini akan terjadi, di sini ini akan terjadi kondisi inhibit. Oke, ini akan inhibit. Jadi kondisi inhibit itu akan muncul gitu ya jika di slot sebelahnya itu terjadi tabrakan gitu, Dek. Jadi kalau ini terjadi tabrakan, maka di sebelahnya itu nggak bisa dipakai inhibit, itu kosong ya. Kosong, tetapi tidak bisa digunakan. Nah, tidak bisa diisi. Nah, itu disebut dengan inhibit. Seperti itu. Kenapa? Ya, impact atau efek dari adanya tabrakan di sebelahnya. Sama kayak misalnya kita ada di tol ya, Dek ya. Nah, di tol itu yang kalau misalnya terjadi tabrakan, maka kemudian udah muncul antrian ya, antrian panjang gitu. Padahal setelah tabrakan di sebelahnya itu jalurnya sebetulnya kosong kan ya. Nah, tapi nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena ya impact dari tabrakan itu akhirnya sebelahnya menjadi inhibit seperti itu. Ya, itu yang jalur yang terkena impact tabrakan. Yang sebelahnya pun gitu ya. Kadang-kadang kalau kalian lihat, padahal nggak terjadi tabrakan kan ya sebelahnya ya. Tapi begitu sebelahnya, jalur sebelahnya itu ada tabrakan, mereka mengurangi kecepatan biasanya ya. Mengurangi kecepatan terus melihat, oh ada tabrakan di sebelah gitu ya. Nah, impact-nya apa? Ya jadi sedikit ada kemacetan. Jadi seperti itu. Jadi inhibit yang terjadi itu bukan hanya dirasakan oleh si jalur yang mengalami tabrakan itu, tapi kadang yang sebelahnya pun akan mengalami fungsi yang sama seperti itu. Nah, ini inhibit. Jadi inhibit itu sebetulnya available gitu ya, tetapi dia tidak bisa digunakan karena sebelahnya ini terjadi kecelakaan atau tabrakan gitu ya. Nah, yang ini, yang T6 ini dia kembali available. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 kondisi kanal in use. Kemudian itu berarti digunakan ya, digunakan ini misalnya ini 1 2 3 ini in use. Ini adalah in use digunakan. Kemudian di T4 karena pada saat yang bersamaan ini ingin menempati slot yang sama gitu, terjadi tabrakan, collision. Nah, kalau sudah terjadi collision maka slot sebelahnya ini akan menjadi inhibit ya. Inhibit artinya nggak bisa digunakan. Baru yang sebelahnya lagi ini, baru dia yang available. Sampai sini clear, Dek? Halo? Bisa dimengerti nggak ini? Paham nggak? Halo? Bisa, Ibu. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, proses pembentukan hubungan itu adalah proses yang terjadi untuk memastikan bahwa RX atau user itu available, siap untuk menerima panggilan. Jadi kanalnya itu kosong. Itu pembentukan hubungan. Yang kedua adalah pemantauan.
Kalau pemantauan biasanya terkait dengan apa, Dek? Pemantauan terkait dengan apa? Rahmat Hidayat, coba. Kalau pemantauan, kamu memantau panggilan itu biasanya untuk melihat apa, Rahmat? Ada, Rahmat? Ada, Bu. Ya, oke. Kalau yang kedua, pemantauan hubungan itu biasanya terkait dengan proses apa? Kenapa kok panggilan itu harus dipantau? Terkait dengan apa nih? Oke. Ada yang lain yang bisa membantu apa, Dek? Rahmat? Trafik bukan, Bu? Iya, traffic itu terkait apanya, tapi Dek? Menyangkut apa sih? Biasanya kalau kamu memantau ini terkait apa? Terkait dengan apa? Intensitas trafiknya, Bu. Iya, intensitas trafik menunjukkan apa? Dalam apa ini? Satuannya apa nih? Apa? Satuannya apa nih? Kalau orang memantau hubungan itu ya, komunikasi itu terkait dengan apa? Waktu kan? Nah, berapa lama gitu kan? Waktu bukan? Halo? Kalau misalnya panggilan itu adalah waktu. Ini kalau analog ya, informasinya voice itu analog itu adalah waktu. Nah, tapi kalau untuk menyangkut informasi digital berarti menyangkut berapa banyak jumlah paket data yang terkirim. Benar nggak ini? Halo? Betul nggak? Oke, berarti pemantauan hubungan ini terkait dengan apa ini, Dek? Kenapa kita harus melihat waktunya, kita mau jumlah paket data, terkait dengan apa ini? Halo? Fungsi apa kira-kira? Kenapa harus dipantau? Anda kalau melakukan panggilan harus melakukan apa, Dek? Sekian menit, sekian detik. Terkait apa ini? Halo? Apa, Janet? Terkait apa ini? Janet ada? Halo? Oke. Terkait apa, Dek? Kenapa kamu harus memantau? Terkait dengan billing ya, billing atau charging. Ya, berapa lama sih panggilan itu dilakukan gitu ya? Atau berapa lama kalian melakukan penggunaan paket data? Oh, sekian lama. Ini oh berarti paket data yang digunakan itu sekian banyak gitu. Jadi terkait dengan billing atau chargingnya. Jadi kenapa kok kita harus memantau sebuah panggilan atau sebuah koneksi? Ya karena untuk mengetahui berapa banyak waktu yang sudah digunakan ya dan berapa banyak jumlah paket data yang sudah dikirim ya. Jadi atau yang digunakan. Jadi itu akan mempengaruhi billing atau charging. Billing atau chargingnya ya tergantung kalau misalnya voice ya berarti berupa rupiah ya kan atau pulsa ya. Tapi kalau berupa paket data digital ya berarti berapa jumlah paket data yang sudah terpakai seperti itu. Clear ini deh, halo? Ya, dan yang ketiga adalah rilis. Ya, rilis itu yaitu pemutusan hubungan. Ya, pemutusan hubungan. Nah, ini ada bedanya antara yang analog dengan yang digital. Nah, oke. Kalau yang analog itu bentuknya apa, Dek? Ayo, yang analog itu bentuknya apa? Kalau terjadi pemutusan hubungan? Enggak terkait dengan pemutusan hubungan itu loh, Dek. Kalau analog namanya apa? Ghost. Bukan, Ghost. Terkait dengan proses ini, Dek. Rilis apa? Kalau rilis harus melakukan handshake lagi itu namanya apa? Jadi kalau untuk analog seandainya terjadi proses pemutusan hubungan belum selesai maka dia harus melakukan redialing kembali. Itu diistilahkan dengan apa? Aduh ya Allah. Transmisi, Bu. Bukan apa? Block call clear, Bu. Yes, block call clear. Oke. Ya, jadi terkait dengan pemutusan hubungan itu kalau di dalam analog itu terkait dengan block call clear. Oke. Kalau digital bagaimana?
Halo? Iya, BCH, block, call, help. Jangan lupa ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada apa namanya? Fungsi dasar dari signaling itu adalah mengatur pembentukan hubungan, mengatur proses pemantauan hubungan, dan mengatur proses rilis atau pemutusan hubungan. Dan ini tergantung dari komunikasi yang kita lakukan. Ataukah kita melakukan komunikasi analog, berarti informasinya analog, ataukah kita melakukan komunikasi secara digital, berarti bentuk komunikasinya adalah digital. Contoh kalau rilis di dalam digital itu bentuknya adalah BCA, bulk call help. Artinya kalau misalnya terjadi pemutusan hubungan, tetapi ya kita tidak, misalnya kita berubah dari satu web ya ke web yang lain, tidak perlu melakukan proses inisialisasi kembali. Nah, seperti itu. Jadi kita sebut sebagai BCH, bulk call help. Tetapi kalau dalam analog, maka pemutusan hubungan itu harus dilakukan lagi proses inisialisasi kembali. Jadi seperti itu. Clear ini, Dek? Halo semuanya. Halo? Halo? Oke ya. Jadi ini ya, dan kalau inisialisasi itu prosesnya untuk memastikan bahwa usernya itu tidak sedang melakukan panggilan ataupun si user itu available. Kalau ini berbicara pakai data ya, seperti ini. Karena apa? Kalau misalnya tabrakan ya, waktunya bersamaan, maka ada kondisi inhibit ya. Kondisi inhibit itu kondisi kosong akibat terjadi tabrakan data di slot yang sebelumnya. Nah, ini terjadinya kalau misalnya kita gunakan pengiriman data gitu ya di digital. Kalau analog kan nggak ada seperti ini ya. Kalau analog kan misalnya blok, jadi ada kemarin kita sudah bahas ya di TPRT ya. Jadi ada ini ya, seperti ini kan, ada incoming, kemudian ada outgoing, dan ini ada R gitu kan. A, ini Y, ini R kan gitu ya. Di rekayasa traffic masih ingat nggak? Nah, ini kalau kita berbicaranya voice gitu ya. Tapi kalau kita berbicara data, nah ini bentuknya menjadi seperti ini. Ada kondisi-kondisi tertentu ya. Karena di situ pada saat data itu dikirimkan pada saat yang bersamaan, maka akan terjadi tabrakan seperti ini. Ada collision ya. Sehingga kalau collision, maka kondisi kanal yang sebelahnya menjadi inhibit. Inhibit itu artinya kosong, tetapi tidak bisa dipakai untuk pengiriman data. Karena apa? Ya karena di sini sudah ada tabrakan gitu. Nah, makanya nanti ada yang namanya CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Jadi sebelum ngirim nanti melihat gerak-gerik dari temannya. Ini kan ada yang bahas CSMA nanti ya. Nah, seperti itu. Nanti ada metode CSMA, ada metode macam-macam ya untuk mengetahui kondisi kanal ya sebelum sebuah data itu dikirimkan. Clear ini sampai sini? Halo semuanya. Untuk fungsi awal ada yang mau bertanya? Kecepatan saya. Ibu maaf, boleh lihat yang slide tadi pembentukan nggak Ibu? Oh ini. Nanti saya kirim aja, boleh ya? Oke Ibu. Oke Ibu. Tapi mungkin Anda tetap nyatet karena siapa tahu tulisan saya nggak bisa terbaca gitu ya. Jadi kan Anda punya iniannya gitu. Oke? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nah, selain fungsi dasar pensinyalan itu ada juga fungsi tambahan. Fungsi tambahan itu fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk pengaturan komunikasi. Misalnya untuk manajemen jaringan, untuk pentarifannya gitu ya. Tadi kan pemantauan itu juga terkait dengan bill atau chargingnya kan ya. Tetapi untuk penentuan seberapa lama atau ada hal-hal yang terkait administrasi yang lain, misalnya ada call waiting ya, kemudian ada call forwarding. Nah ini masuknya di sini nih Dek. Jadi ini misalnya kalau contoh misalnya kita punya jaringan PBX ya, kita punya PBX atau punya PABX gitu ya. PABX itu kan Private Automatic Branch Exchange ya kan, dia punya fungsi-fungsi tambahan ya, misalnya fungsi call forwarding ya, call
forward, kemudian call waiting, nah kemudian call party ya, call party, tricall party, misalnya kita mau mengundang seseorang untuk masuk ke panggilan kita. Nah, itu semua prosesnya itu ada di dalam fungsi tambahan ini. Ya, jadi menyangkut administrasi dan pentarifan. Jadi, misalnya kalian punya jaringan dengan menggunakan pensinyalan yang sudah digital gitu ya. Kemudian punya sebuah PBX sendiri gitu, terus ingin menambahkan fungsi-fungsi supaya bisa tricall party gitu ya. Nah, jadi pada saat dilakukan tricall party, pada saat melakukan call forward, itu ada biaya tambahan lah administrasi untuk proses itu. Itu masuknya di dalam administrasi dan pentarifan. Kalau manajemen jaringan tadi apa? Apa kira-kira kalau manajemen jaringan, Dek, contohnya? Halo? Ini saya nggak catetin ya, tolong ditambahkan sendiri ya. Nanti kalau ada fungsi tambahan itu apa, penjelasannya apa. Manajemen jaringan kira-kira apa, mengatur apa ini? Halo? Halo? Interkoneksi antar jaringan, Bu. Yes, betul. Betul sekali. Rahmat ya ini yang menjawab. Siapa nih? Iya, Bu. Oke, betul. Jadi manajemen jaringan ini, bentar saya tambahkan ya. Ini di mana tadi? Ini benar ya? Oke. Nah, jadi, oke. Jadi untuk, maaf ini salah saya naruhnya salah nih, harusnya di sini. Tunggu ya. Saya pindahkan dulu. Oke, jadi kalau berbicara manajemen jaringan ya, yang pertama tadi adalah manajemen jaringan. Nah, manajemen jaringan itu adalah mengatur interkoneksi ya, interkoneksi antar jaringan. Nah, saya contohkan, kenapa sih komunikasi di dalam satu provider yang sama itu lebih murah dibandingkan dengan komunikasi antar provider gitu ya. Ingat ya, satu operator itu adalah, satu apa Dek? Satu operator itu Dek? Halo semuanya. Satu operator itu, seluler ya ini, adalah satu apa namanya? Satu PLMN. Apa itu PLMN? Apa Afif? PLMN Afif? Halo? Public Line Mobile Network. Iya, oke. Jadi katakanlah ini ada Indosat, gitu ya. Indosat satu PLMN. Kemudian ini ada Telkomsel. Nah, ini satu PLMN juga. Ini satu PLMN. Nah, ini satu PLMN. Oke. Nah, untuk mengatur hubungan antar operator yang berbeda, nah ini di sini ada biayanya nih, ada terkait dengan cara bagaimana melakukan manajemen ini ya, manajemen antar PLMN. Jadi ini satu PLMN, ini satu PLMN. Nah ini ada interkoneksinya. Nah ini interkoneksi antar PLMN. Nah ini butuh biaya biasanya ya, butuh di sini biasanya ada namanya gateway ya, dan biasanya gateway yang dipakai ini adalah BGP, Border Gateway Protocol. Nah, jadi BGP ini akan mengatur, ini saya taruh ini bentar maaf. Maaf. Nah, ini nah nih saya kasih gini ya. Jadi BGP ini ya, BGP, Border BGP itu kepanjangan dari Border Gateway Protocol. Nah, jadi Border Gateway Protocol ini akan mengatur komunikasi antar PLN yang berbeda. Jadi Indosat punya satu jaringan tersendiri, Telkomsel punya satu jaringan tersendiri gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara Indosat dengan Telkomsel, maka si BGP-nya inilah yang akan mengatur koneksinya.
Nah, ini butuh manajemen, butuh proses untuk mengatur koneksi antar operator ini. Nah, di sini nanti butuh tambahan billing lagi gitu. Jadi makanya biayanya kalau misalnya sesama Indosat. Nah, ini ya di sini ya, ini set-setnya banyak nih ya, ini setnya banyak. Nah, kalau sesama Indosat ya ini ada UI di sini gitu ya. Ini maaf nih warnanya nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini ada UI di sini, UI 1, ini di sini ada UI 2 yang nyambung ke sini, ini UI 2. UI 2 nyambung ke A, ini B, ini ke C. UI 1 nyambung ke sini. Nah, kalau misalnya si A ke B, nah kalau si A ke B ini akan lebih murah. Kenapa? Karena dia di dalam satu PLN yang sama gitu. Tapi begitu si A ini mau nyambung ke ini di sini, ini towernya Telkomsel di sini ya, ini towernya Telkomsel. Nah, ini ada UIC. Nah, UIC ini adalah operatornya adalah Telkomsel. Nah, begitu B ini nyambung ke C, nah karena ini butuh lewat BGP sebagai koneksi penghubung antara A dengan C, maka biayanya akan jauh lebih mahal. Dan manajemen jaringannya perlu dilakukan. Jadi ini adalah interkoneksi antar jaringan. Halo, clear ini Dek? Jadi ada yang ngatur gitu ya. Jadi kalau dalam satu jaringan yang sama ya kenapa sih kok lebih murah gitu kalau sesama operator ya, karena kan dia tidak perlu melakukan signaling dan koneksi di luar PLN. Tetapi begitu dia masuk ke PLN yang berbeda, misalnya Indosat, saya misalnya Telkomsel, kemudian Rahmat, katakanlah Excel gitu ya. Nah, antara saya dengan Rahmat mau melakukan komunikasi pasti biayanya nanti chargingnya akan lebih mahal. Kenapa? Karena ada interkoneksi antar jaringan. Clear ini, Dek? Halo? Fungsi signaling yang kedua, oke ya. Tadi administrasi pentarifan tadi paham ya, ini terkait billing sama charging ya. Billing dan charging terkait layanan ya, layanannya itu apa. Dan yang ketiga adalah operation and maintenance ya, operation OMC nanti ya. Jadi operasi pelayanan biasanya disebutnya adalah OMC ya, operation and maintenance ya, atau sekarang kalau di operator disebutnya adalah NOC ya, sama ini ya, NOC atau OMC itu bahasa lamanya dulu, OMC operation maintenance. Sekarang disebutnya NOC network operation C-nya itu apa ya, bisa di searching ya nanti ya, lupa Bu Asri. Jadi OMC itu sekarang disebutnya NOC center ya, network operation center. Oke. Jadi dipakai untuk fungsi operation dan pemeliharaan. Jadi setiap sistem itu punya lifetime, punya batasan waktu, punya kapasitas, punya kemampuan. Nah, makanya kita itu ada namanya CAPEX gitu ya, ada namanya CAPEX dan ada namanya OPEX ya. Jadi ada biaya kapital biaya untuk pembangunan, capital itu ya, jadi biaya pengadaan gitu ya. Dan ada OPEX itu biaya pemeliharaan ya. Jadi bagaimana supaya jaringan kita itu tetap berjalan dengan baik. Ya, jadi tidak hanya bangun tok gitu ya, habis itu dibiarkan, tetapi bagaimana yang dibangun itu bisa tetap berjalan, maka ada operasional, biaya operasional. Jadi ada CAPEX dan ada OPEX. Nah, signaling salah satu fungsinya adalah untuk operation and maintenance. Jadi untuk ngecek ya, dan ini biasanya ditunjukkan dengan adanya alarm. Ya, jadi operation maintenance. Bentar. Oke ya. Saya tambahkan lagi. Ya. Yang ketiga ya, fungsi operation maintenance ya. Fungsi operation dan maintenance itu biasanya ditunjukkan dengan adanya alarm. Nah, alarm itu ada 3 bentuknya ya, Dek. Ada alarm yang minor dan ada mayor, terus ada critical.
Sebentar ya, di tempat saya azan ya, Bu Asri izin kedengeran kan ya? Saya Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut ya semuanya ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk fungsi tambahan? Ada yang mau tanya ini? Halo? Ada bunyi-bunyi ini apa ya? Kalau di Ibu saya nggak bunyi. boleh, itu nggak Bu dijelasin lagi yang bagian 2 Ibu, yang Yang bagian administrasi. Oh, administrasi. Oke. Iya. Di sini ya, nomor 2 di sini ya. Jadi, administrasi dan pentarifan. Oke ya. Dan pentarifan itu fungsinya adalah untuk mengatur fungsi charging dan billing.
Ya. Jadi contoh nih ya, misalnya kalau di telepon ya, di seluler gitu ya, kita kenal ada dua metode pembayaran ya. Ada prabayar gitu ya, ada prabayar dan ada pasca bayar. Benar ya, Dek? Ini contoh nih ya, contoh charging atau billing itu contohnya seperti itu. Ada prabayar dan ada pasca bayar. Nah, jadi bagaimana sistem itu mengatur proses yang prabayar seperti apa, yang pasca bayar seperti apa. Nah, itu masuk di dalam charging dan billing. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Terus ada lagi pembayaran untuk, contoh yang kedua adalah pembayaran untuk voice, dan ada charging atau billing untuk pakai data. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain gitu ya. Misalnya voice kita mengukurnya berdasarkan atas waktu ya kan, berdasarkan atas menit, berapa lama kita melakukan panggilan. Gitu ya, berapa menit, biasanya dalam menit ya. Sedangkan kalau pakai data, berapa banyak kuota atau data sudah kita gunakan ya, kapasitas data sudah kita gunakan tuh berapa banyak. Nah, itu charging atau billing. Ini pensinyalannya sangat berbeda antara voice dengan pakai data gitu ya. Terus contoh yang lain lagi. Yang ketiga, misalnya kita melakukan di dalam, misalnya di operator tersebut ada ini Dek, bonus apa ya istilahnya ya. Kalau kita sekarang beli paket itu kan biasanya dapat SMS gratis sekian. Nah ya, kemudian dapat kuota untuk melakukan panggilan sekian menit gratis, sekian menit. Nah, semuanya itu yang ngatur adalah di administratif dan pentarifan. Itu juga menggunakan fungsi signaling. Jadi ini terkait apa ya saya bilangnya ya, bonus bener ya. Ada bonus, kemudian ada jenis-jenis layanan yang tambahan yang diberikan. Contoh yang lain misalnya tadi yang di awal saya sampaikan, misalnya kita punya PBX ya, kita punya layanan sentral sendiri PBX, misalnya kayak di kampus itu pasti punya PBX. Terus dia mau memberikan layanan untuk call party ya, call forward, call party, kemudian call waiting. Nah, ini kan harus ada chargingnya kan, biaya chargingnya untuk call waiting, call forwarding itu seperti apa. Nah, itu semuanya yang mengatur adalah administrasi dan pentarifan. Jadi semua yang terkait dengan fungsi charging dan fungsi billing diatur oleh signaling juga dalam fungsi tambahan. Clear ini yang nomor 2, Dek? Ya Ibu, clear Ibu. Jadi sepertinya sepele ya. Sepertinya sepele ya. Apa sih gitu aja, tapi sangat penting sekali ini ya, fungsi administrasi dan pentarifan itu. Jadi akan sangat berbeda pelanggan-pelanggan yang prabayar dengan pelanggan-pelanggan yang pasca bayar. Nah, contohnya kayak kemarin aja, misalnya saya pergi gitu ya dengan keluarga, saya menggunakan kartu prabayar, suami saya menggunakan kartu pasca bayar gitu ya. Nah, kalau prabayar itu bisa di-given, Dek. Misalnya saya mau roaming gitu ya, saya mau pergi ke Korea katakanlah gitu ya. Nah, suami saya bisa given ke saya gitu, bisa memberikan given untuk paket selama saya ada di sana, itu dia bisa memberikan gitu. Tetapi seandainya misal anak saya ikut terus dia tidak menggunakan prabayar tapi dia menggunakan pasca bayar, maka dia tidak bisa mendapatkan given gitu karena dia bukan nomor pasca prabayar, tapi dia adalah menggunakan nomor pasca bayar. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan sistem ya antara kondisi prabayar dengan pasca bayar. Nanti juga Anda misalnya akan belajar juga terkait roaming ya, roaming pada saat kita di luar negeri gitu ya. Nah, roaming itu antara yang prabayar dengan pasca bayar itu berbeda sekali gitu. Jadi kalau di prabayar itu kita harus memberi kuota sebelum berangkat, harus memberikan kuota dulu ya, paket untuk roaming gitu ya. Jadi kita waktu mau pergi kita sudah beli dulu. Tetapi kalau yang pasca bayar gitu tidak perlu gitu. Jadi dia bisa melakukan proses namanya local breakout gitu. Local breakout itu jadi pembayaran di sana bisa dilakukan dengan
operator yang ada di sana gitu ya. Gitu, tanpa harus ngomong di operator di sini gitu, tanpa harus mendaftarkan, dia langsung bisa gitu. Namanya local breakout, nanti bayarnya setelah sampai di Indonesia, itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau pelanggan-pelanggan yang prabayar, tidak bisa gitu, misalnya Bu Hasil pelanggan prabayar mau pergi ke Korea gitu ya, tidak membeli paket dulu di awal gitu ya, terus saya melakukan roaming, ya nanti nomor saya nggak akan bisa hidup di sana gitu, karena saya belum membeli aktivasi untuk saya melakukan panggilan di sana. Nah, kayak gitu. Yang mengatur semua fungsi ini adalah signaling. Clear ya ini ya? Halo? Paham nggak ini? Ya Ibu, Oke. insya Allah paham, Bu. Oke. Ada Bener, lagi? Bu. Iya, oke. Ada lagi yang bertanya? Oke? Enggak ya? Baik. Tadi yang operation maintenance tadi menyangkut alarm kalau terjadi permasalahan ya. Kalau terjadi permasalahan yang ada dalam jaringan. Ya, jadi alarm itu ada 3 macam deh. Ada alarm minor, ada alarm mayor, dan ada alarm yang kritikal. Membedakannya berdasarkan apa? Berdasarkan atas berat ringannya problemnya gitu. Jadi kalau minor itu ya biasanya masalahnya itu yang lazim terjadi dan tidak perlu eskalasi di tingkat yang tinggi. Jadi cukup si operator itu sendiri ya, atau si pegawai itu sendiri yang menyelesaikan gitu ya. Nah kalau mayor ini eskalasinya agak tinggi gitu ya, biasanya level sampai dengan level manager atau level GM gitu ya. Itu kalau permasalahannya itu permasalahan mayor gitu ya. Mayor itu ya agak setengah berat lah ya. Jadi eskalasinya itu sampai ke level yang agak tinggi gitu ya, ke manager atau ke general GM-nya gitu. Nah kalau critical, nah ini biasanya problemnya itu adalah problem yang critical ya. Jadi problem yang sangat-sangat bahaya gitu ya, karena ini menyangkut permasalahan yang urgent, misalnya contoh misalnya BTS roboh. Nah, BTS roboh gitu ya. Atau ada gempa gitu ya. Nah, ada gempa ini berarti kritikal gitu. Kritikal kenapa? Karena kan putus ini ya, jaringannya putus. Nah, biasanya kalau yang terjadi adalah kritikal seperti ini gitu ya. Nah, itu eskalasinya bisa sampai level direksi ya, VP kemudian naik ke direksi. Jadi eskalasinya harus lebih tinggi lagi gitu kalau permasalahan yang kritikal. Seperti itu. Ini contoh ya, contoh dalam case di lapangan tuh seperti itu. Kok minor tuh ya yang umum ya, biasa banget. Jadi kadang-kadang agak nggak diperhatikan karena ya minor gitu, tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan network itu sendiri, itu minor. Ya kalau mayor sedikit berpengaruh gitu ya. Jadi butuh waktu untuk penanganannya misalnya sekian. Tapi tetap ada ini ya, ada deadline ya. Nah, biasanya kalau deadline-nya misalnya problemnya seperti ini gitu. Misalnya problemnya listrik padam gitu ya. Ada berapa lama nih gitu. Sehari 24 jam gitu ya. Itu sudah masuk mayor itu ya. Oke. Atau misalnya baterainya terbakar gitu ya. Baterai di tempat ininya terbakar kan. Kalau sebuah site itu kan ada baterainya ya, Dek. Misalnya baterainya terbakar atau listriknya padam, itu mayor, alarmnya mayor. Kenapa? Karena harus waktunya berapa lama gitu. Kan berarti gangguan itu menyebabkan komunikasi berhenti ya kan. Nah, ini ada deadline-nya ini. Harus eskalasinya berapa lama gitu. Nah, kalau yang kritikal tuh yang misalnya sampai terjadi gempa ya waktu di Jogja, gempa Aceh, gempa di Padang gitu ya, seperti itu. Kemudian di Banten itu kan kritikal itu. Kenapa? Karena berpengaruh banget, jadi sampai lumpuh kadang-kadang ya, jaringannya sampai lumpuh. Nah, seperti itu kritikal seperti itu ya. Jadi sampai yang bisa menyebabkan putus selama beberapa hari. Nah, dan itu bagaimana untuk mengekskalasi seperti itu. Itu semua fungsi dari signaling gitu. Jadi signaling diperlukan untuk operation and maintenance, yaitu untuk menunjukkan terjadinya kondisi-kondisi problem yang terjadi pada jaringan gitu ya, yang biasanya ditunjukkan dalam
Salah satu contohnya dalam bentuk alarm. Oke, clear ini, Dek? Kayaknya sepele ya. Cuman gini aja tulisan, tapi penjelasannya ternyata penting ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Fungsi signaling? Fungsi dasarnya tadi, fungsi tambahan? Halo? Sudah saya jelaskan masing-masing? Halo? Atau udah mulai ngantuk? Clear Bu, clear. Clear. Ini nanti Bu Merah jam berapa deh? Jam 1 ya? Iya, betul. Online atau Iya, offline? Ibu. Online, Ibu. Online ya, berarti Bu Asih sampai jam berapa ya? Anda butuh sholat sama makan 12:30 ya? Iya, Ibu. Boleh, Ibu. Oke ya, oke baik. Nah, saya punya hutang 1 kali pertemuan ya, karena minggu lalu, benar nggak? Punya utang 1 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Nanti mungkin untuk yang 1 kali pertemuan itu nanti saya akan gabung dengan kelas sebelah ya, untuk tambahan menyelesaikan materi ini kalau nggak cukup nanti, oke? Boleh ya? Mungkin insya Allah hari Jumat ya. Halo? Nanti saya akan cari waktunya dengan kelas sebelah yang kira-kira semuanya bisa. Oke, halo semuanya? Oke, Ibu. Oke, baik. Nah, bagaimana proses si signaling itu melakukan hubungan dalam melakukan proses call setup? Ini jadi kayak gini ya prosesnya, Dek. Kalau kita akan melakukan, ini gambarannya seperti ini nih. Saya tunjukkan ya, maaf. Oke, saya gambarkan. Oh, ini ada gambarnya. Nah, sebentar. Ini kayak gini nih. Saya gambarkan lagi deh. Nah, jadi katakanlah ini adalah ya. Oke. Nah, ini adalah TX, ya ini adalah RX. Nah, TX itu posisinya biasanya dia ada di, nah ini ada gini ya. Nah, bentar, maaf. Oh, ini saya hapus lagi ya. Bentar. Ini UEA lah ya, UEA, ini UEB gitu ya. Kemudian ini ada sebentar, nah kayak gini. Ini ada sentral yang terdekat dengan pelanggan kita sebut dengan apa, Dek? Sentral yang terdekat dengan pelanggan kita sebut dengan apa? Halo? Apa ya sentral yang terdekat dengan pelanggan? Di akses networknya, Bu, maksudnya, Bu. Disebutnya apa? Local Exchange. Iya, local exchange. Kalau yang di tengah kita sebutnya dengan apa? TE ya. Halo. Halo, TE ya. Ini local exchange A, benar ya. Ini local exchange B, ini TE1, ini TE2. Berarti ini posisinya ada di mana nih? LA dan TE ini posisinya ada di mana? Ini ada di mana? Yang saya kasih putus-putus ini ada di mana lokasinya ini? Posisinya ada di mana ini? Ada di bagian mana itu? Ada di bagian mana? Halo? Dari bagian core bukan, Bu? Yes, good. Core network. Oke, yang ini ada di bagian mana yang ini? Halo? Ada di bagian apa? Apa? Akses network, Bu. Akses network. Oke, good. Ayo, jangan ngantuk ya. Nah, jadi ini. Jadi ini adalah UIA atau CPEA ya. Atau UI atau CPEA. Customer Premises Equipment A. Ini adalah UEB atau CPEB. Customer Premises Equipment B gitu ya. Untuk melakukan panggilan dari UIA ke UIB, yang terjadi prosesnya adalah, nah gini ya, pemanggil akan mengangkat handset off hook, nah, kemudian dia akan mencari panggilan nomor pelanggan yang akan dipanggil, kemudian sentral siap menerima, sentral mengirimkan dialing,
kemudian pemanggil akan menekan nomor dikirimkan ke sentral tujuan, menganalisa, sampai akhirnya yang dipanggil mengangkat handset. Nomor 1 sampai nomor 11 ini terjadinya adalah di proses apa ini, Dek? Halo? Proses apa? Nomor 1 sampai 11. 1 sampai 11 itu terjadinya proses apa? Pembentukan hubungan. Yes, good. Inisialisasi atau pembentukan hubungan. Ini butuh nomor 1 sampai nomor 11. Oke ya. Terus tahapan kedua apa tadi? Halo? Tahap kedua pemantauan hubungan itu bagaimana ini yang terjadi? Ya, pemantauan hubungan itu nomor 12, 13. Sentral mengirimkan unsure signal ke pemanggil dan percakapan dimulailah. Nah, charging pulsanya dimulai. Jadi 12, 13. Nah, ini adalah pemantauan hubungan. Ya, pemantauan hubungan. Dan itu ya, jika salah satu meletakkan handset, nggak perlu dua-duanya ya. Nah, ini jika salah satu sudah meletakkan handset, mengirimkan clear signal ke pelanggan lain, maka ini akan terjadi putus hubungan atau apa? Rilis. Ya, jadi 14 sampai 16 ini adalah rilis. Nah, PR Anda adalah tolong nanti ini dibuatkan di sini. Clear? Halo? Clear. Oke ya, jadi tolong buat urut-urutan sistem call setup ini di dalam grafik seperti ini. Ini sudah ada sih, ya, sudah ada seperti contohnya seperti ini ya. Ini kan ini intermediate exchange yang tadi ini terminating end office, originating end office ini berarti LA, ya ini LA, ini adalah TE. Tetapi tolong ini nanti dilengkapi gitu, mana yang dibagi 3 kan tadi ya, ada 3 proses kan, ada inisialisasi, pembentukan hubungan, sama rilis. Ini kan belum ketahuan mana, jadi ini kalian PR-nya adalah, nah ini dibagi menjadi 3, ya ini PR-nya ya. Anda bagi menjadi 3 kan, ada proses inisialisasi 1, ada proses pembentukan hubungan 2, dan ada proses rilis 3. Gimana nih? Oke. Clear tugasnya, Dek? Clear. Ya, saya sudah ada tugas juga ya di grup sampean di e-learning ya. Nanti tinggal ditambahkan ya. Ditambahkan, nanti saya tambahkan ini. Iya, iyalah, tulis tangan. Karena harus menggambar-gambar itu. Menggambar-gambar. Apa nih? Ya kayak gini Dek, menunjukkan nama signalingnya kayak gitu ya. Oke? Jelas ya? Nggak perlu dijelaskan detail nama-nama signalingnya ya, cukup Anda masukkan yang masuk dalam inisialisasi itu apa aja, yang masuk dalam pemantauan hubungan itu apa, yang masuk dalam rilis itu apa. Gitu ya. Kalau mau ditambahkan fungsinya masing-masing boleh, alhamdulillah tambah lengkap berarti. Oke, clear ini Dek? Oke, Bu. Oke, baik ya. Lanjut. Jadi tadi kita berbicara bahwa ada 2 macam klasifikasi pensinyal berdasarkan informasi, yaitu analog dan digital. Nah, sekarang kita akan berbicara, jadi kalau kita berbicara terkait koneksi seperti ini tadi gitu ya, berarti kita tahu bahwa signaling itu dibutuhkan di saluran pelanggan. Maaf. Ya, yang pertama dia butuhkan di saluran pelanggan, dan satu lagi dia dibutuhkan di antar sentral. Nah, jadi pensinyalan antar sentral, ya, pensinyalan antar sentral. Nah, sentral itu berarti di tengah ini ya, Dek. Sentral itu berarti di tengah ini tadi, makanya saya gambarkan ini. Nah, sentral itu berarti di sini. Nah, di sini ya sentral ya. Yang ini adalah akses network.
Yang ini adalah core network. Ini kalian udah belajar di TPRT, bener ya? Halo? Bener nggak nih? Kok diem ya? Oke Bu, benar Bu. Ya, oke ya, lanjut ya. Nah, jadi pensinyalan antar sentral itu ada 2 macam, dibagi menjadi 2 macam. Ada CAS, ya, ada CCS. Yang kemudian CCS nanti menjadi CCS7 ini yang kelompoknya kelompok 1 itu ya. Nah, tapi ini jangan CCS7 dulu, nih saya CCS dulu. Nah, jadi ada 2 macam pensinyalan antar sentral, yaitu ada CAS dan ada CCS. Apa bedanya antara CAS dengan CCS gitu? Sekarang dari artinya dulu. CAS kepanjangan dari apa? Kanal Associated Signaling. Associated itu pengertiannya apa, Dek? Berhubungan. Oke. Atau ada yang ini berhubungan atau apa maksudnya? Jadi biasanya gini ya, kalau associated itu berkumpul menjadi satu gitu ya. Contohnya asosiasi advokat. Oh, berarti advokat kumpul jadi satu gitu ya. Benar nggak? Asosiasi insinyur ya, PII gitu ya. Oh, insinyur berkumpul menjadi satu gitu ya. IDI itu adalah asosiasi ya. Jadi dokter-dokter berkumpul menjadi satu gitu ya, asosiasi. Jadi CAS, Kanal Associated Signaling, kenapa dikatakan CAS? Karena jalur yang dipakai untuk signaling itu sama seperti jalur yang dipakai untuk data. Jadi gambarannya gini, Dek. Saya gambarkan di sini aja ya, sebentar. Nah, ini ya. Bayangkan kalau ini adalah sebuah kabel ya. Ini adalah kabel ya, kabel gitu ya. Nah, di dalam kabel ini ya, di dalam kabel ini ada jalur yang dipakai untuk signaling dan ada jalur yang dipakai untuk data itu di dalam satu kabel yang sama ini gitu. Satu kabel yang sama ini di dalamnya dipakai untuk signaling dan di dalamnya juga dipakai untuk informasi. Akibatnya gimana, Dek? Ini kan kanal. Kanal itu dinyatakan dalam apa sih sebetulnya? Kanal kan untuk mentransmisikan data kan? Halo? Benar nggak nih? Iya Bu. Oke. Berarti kapasitasnya dinyatakan dalam apa kanal ini? Apa, Dek? Bandwidth bukan Bu? Yes, betul. Bandwidth. Oke. Jadi, kalau kita berbicara CAS, dalam satu bandwidth yang sama, itu dipakai untuk signaling dan informasi. Jadi, signaling dan informasi berada pada kanal yang sama dan pita frekuensi atau pada bandwidth yang sama. Jadi bandwidth itu kan bahasa lain kan pita frekuensi ya. Ngerti, Dek? Halo? Itu adalah CAS. Jadi CAS itu sifatnya adalah analog. Kalau CCS sifatnya adalah digital. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, nih ya, antara informasi dan apa tadi signaling ya, berada pada kanal yang sama dan menempati bandwidth atau pita frekuensi yang sama. Oke, halo? Paham ini, Dek? Oke Bu. Oke, kalau CCS ini ya, antara informasi dan signaling berada pada kanal yang berbeda. Dan pita frekuensi otomatis berbeda dong.
Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya CCS, nih lihat gambarannya ya. Nih lihat ya. Kalau CAS, ini CAS nih yang atas CAS ya. Ini lihat ini ya. Speech itu saya ibaratkan warna hijau ini speech. Oke, yang warna merah itu adalah signaling. Nah, jadi speech dan signalnya ini berada pada satu kanal yang sama, itu CAS. Tapi kalau CCS ya, speech ini speech hijau. Nah, ini signaling. Nah, ini berada pada kanal yang berbeda. Sorry, ini sinyalnya saya kasih warna merah ya, maaf. Nah, jadi ini hanya ada satu kanal, Kalau ini ada 2 kanal. Ngerti, Dek? Oke ya, jadi betul-betul antara signal dan ini berada pada kanal yang berbeda. Ya, otomatis pita frekuensinya berbeda ya, karena pada kanal yang berbeda. Jadi terdapat 2 kanal. Yang satu betul-betul terpisah ya. Jadi yang satu dipakai untuk signaling, satu kanal lagi dipakai untuk informasi. Tapi kalau analog, informasi maupun sinyalingnya itu berada pada kanal yang sama. Oke. Ini dulu aja. Ini yang menempati bandwidth yang pita frekuensi yang sama ini nanti ini saya hapus dulu karena nanti ada 2 macam. Ini saya hapus ya. Berada pada kanal yang sama saja ini. Gini. Yang sama. Oke, sampai sini clear, Dek? CAS, bedanya CAS sama CCS? Oke ya. Nah, saya lanjutkan lagi. CAS ini ada 2 macam. Oke ya. CAS itu ada 2 macam nanti. Oke. CAS itu ada 2 macam. Ya. CAS itu ada nih ya. Ada namanya in-band signaling. Dan ada namanya yang kedua out-band signaling. Jadi ada 2 ya. Ada in-band signaling dan ada out-band signaling. Oke. Kalau in-band signaling itu adalah antara informasi dan signaling berada pada kanal yang sama dan pita frekuensi atau bandwidth yang sama pula. Nih. Jadi kalau digambarkan, ini saya hapus dulu ya, supaya lengkap. Ini ya, maaf supaya lengkap, supaya gambarnya lengkap. Nah ini ya, gambarnya kayak gini Dek. Nah ini misalnya nih gambarnya, ini adalah in-band signaling ya. Nah ini in-band ya, ini 0 sampai dengan 400 kHz ya. Misalnya ini adalah informasinya, maka signalingnya itu ada di dalam ini. Nah, ini adalah signalingnya. Nah, yang luar ini adalah informasinya. Itu disebut dengan in-band signal. Jadi, antara informasi signal itu berada pada kanal yang sama dan menempati pita frekuensi yang sama pula. Jadi, signalingnya itu ada di dalam informasinya. Clear nggak ini, Dek? Halo? Oke, kelemahannya apa ini? Kelemahannya apa? Kira-kira menurut kalian? Apa Janet kelemahannya berarti? Kalau in-band signaling ini. Apa Janet? Perhatikan gambarnya. Apa? Halo? Kalau misalnya informasinya rusak, signalingnya bagaimana? Janet?
ikut rusak ya Bu? Ikut rusak. Kenapa? Karena signaling berada di dalam, ini katakanlah ini ya, ini ada di 280 sampai 320 katakanlah kilohertz, katakanlah begitu. Jadi ada sebagian bandwidth yang digunakan untuk signaling di dalam informasinya, sehingga jika informasinya ini rusak gitu ya atau bermasalah, maka otomatis nanti signalingnya pun akan rusak. Bener nggak nih? Karena kan dia berada dalam satu bandwidth yang sama, dalam satu kanal, satu bandwidth yang sama. Kalau yang di dalamnya rusak kan yang sampingnya rusak. Halo? Clear nggak ini, Dek? Halo? Clear ya? Terus itu yang pertama. Yang kedua apa? Kapasitas informasinya bagaimana? Kapasitas informasinya bagaimana ini, Dek? Halo semuanya. Ayo jangan diam aja dong, Nak. Adek. Lebih dikit Bu jadinya. Iya, oke. Lebih kecil. Kenapa? Karena harus berbagi dengan signaling ya. Lebih kecil atau berkurang ya, berkurang karena harus berbagi dengan signaling. Paham nggak ini? Halo? Paham ya? Oke. Itu kalau in-band signaling. Nah, yang kedua adalah out-band. Oke, sebentar. Yang kedua ada out-band signaling. Ya. Yang kedua ada out-band signaling. Nah, gambar out-band signaling itu seperti ini nih. Nah, sebentar. Jadi ini kalau tadi signalingnya, warna merah signalingnya ya. Nah, ini informasinya yang tengah. Nah, ini adalah, ini adalah signalingnya. Ini signaling. Ini signaling. Ini adalah informasi. Katakanlah ini misalnya 0 sampai dengan 20 kHz. Yang ini 380 sampai 400 kHz. Ini contoh aja ya. Ini adalah frekuensi, ini adalah tegangan, seperti itu. Nah, jadi ini dikatakan out-band signaling. Nah, pengertiannya apa ini? Antara informasi dan signaling, ya, oke, berada pada kanal yang sama, gitu ya. Kanalnya sama kan masih ya, tetapi pita frekuensinya bagaimana nih, Dek? Bagaimana, Rahmat, pita frekuensinya? Halo? Ayo dong, Dek. Masa saya ngomong-ngomong sendiri nih. Pita frekuensinya bagaimana ini? Signalingnya kan 0,20. Berbeda, Bu. Iya, pita frekuensinya berbeda. Oke, kalau ini pita frekuensinya sama karena di dalamnya. Kalau ini pita frekuensinya berbeda. Nah, sehingga ini punya kelebihan dong dibandingkan dengan yang tadi. Kelebihannya apa ini? Apa? Kalau misalnya informasinya rusak bagaimana? Signalingnya masih tetap bisa Bu. Iya, Enggak rusak. kalau informasinya rusak ya. Rusak selama, nih ada penjelasan, selama tidak ada interference, maka signaling ini akan bisa tetap berjalan. Oke, kenapa? Karena dia out of band signaling. Ya, out of band signaling gitu. Jadi out band signaling ini signalingnya di luar dari bandwidth dari informasinya, sehingga kalau misalnya kapasitasnya dia masih tidak bermasalah ya masih oke aja, tetapi gitu ya kelemahannya tetap sama dengan tadi, bandwidth untuk informasinya tetap kurang ya, kurang. Kenapa? Karena harus dipakai untuk apa?
Karena harus digunakan untuk apa, Dek? Berbagi Halo? dengan signaling. Untuk signaling. Iya, betul, Rahmat. Terima kasih. Kayak gitu. Clear ini ya, Dek? Jadi CAS udah selesai. Saya belum menjelaskan yang CCS karena udah jam 12:30 lebih. Oke, berarti kita sampai penjelasan CCS nanti ya. Halo? Sama nanti sebetulnya masih ada sih yang CAS belum selesai ya ini ya. CAS masih ada yang berdasarkan ini dedicated belum. Kok cepet banget ya? Cuman kita harusnya 2 jam ya. Kalau mulai jam 11 sampai 12:30, 1,5 kayaknya kurang ya. Harusnya 2 jam lah ya. Mungkin next kita cari yang tadi harusnya 10:30 ya. Saya nggak tahu kalau kalian mulainya jam 1. Oke. Maaf ya, harusnya tadi 10:30 kita mulai. Paling nggak 2 jam lah ya. Kalau 1,5 jam kayaknya kurang gitu ya. Nanti terlalu lama nanti. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya sampai sini sebelum saya tutup? Belum selesai ya ini ya. Jadi tolong PR-nya nggak apa-apa dikerjakan aja PR-nya tentang CAS. Ini sudah saya jelaskan, mungkin belum kelar ya. Nanti tambahan PR-nya tadi adalah menyelesaikan ini tadi yang 1 sampai 11 dan 12, 13 dan 14, 16 ini dijadikan di sini, ngikutin yang ini. Clear ini semuanya? Halo? Clear, Bu. Clear. Oke, baik. Jadi ini CAS-nya belum kelar ya, Bu Asri menjelaskan ya. CAS-nya belum kelar. Ya, minggu depan insyaallah. Minggu ini hari Jumat saya selesaikan CAS supaya minggu depan kita udah masuk CCS. Ya, nanti saya kasih waktunya, saya infokan lagi waktunya bareng kelas B ya. Kelas B nanti hari Kamis. Nah, nanti Kamis mereka 1,5 nanti terus habis itu lanjut di hari Jumat bareng kalian nanti. Mungkin apa sore? Sore bisa? Atau jam berapa bisanya kalau kalian? Halo? Oh, oke. Pak Toto sampai jam? Oke, jadi kita amannya habis asar ya, aman insyaallah ya. Iya, oke. Sekarang semuanya masih online, Dek, karena kampusnya dipakai untuk ini UTBK ya. Apa UTBK? SNBT nih orang zaman dahulu ya. Kelihatan banget ngomong SNBT-nya UTBK. Oke, baik. Nanti insyaallah materi yang tadi saya jelaskan ke Anda itu jangan live dulu dong ya, tahan ya, sabar dulu ya, saya tutup dulu. Nanti materi yang tadi saya jelaskan, insya Allah saya share ke kalian ya di grup ya. Terima kasih banyak semuanya. Untuk PR bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan hari Senin. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Oh ya, kenapa Vivaldi? Izin konfirmasi, Bu, Vivaldi hadir tadi. Oh. Ya tadi nggak sempat di absen. Ya maaf Ibu. Baik, sebentar tadi siapa aja tuh ya? Sebentar saya lihat lagi. Yang tadi saya anggap tidak masuk itu siapa tadi? Raffi ada nggak akhirnya? Hadir, Bu. Oh, Rahmat Gumulya ada nggak? Hadir, Bu. Oke, Sultan? Hadir, Bu. Oke, Vivaldi? Hadir, berarti semua hadir ya? Oke, baik. Nanti saya koreksi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sama kelompok yang presentasi disiapkan ya, boleh tanya-tanya ke Bu Asri ya, kelompok 1. Oke, baik. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bu. Oke, Cilep ya. Assalamualaikum.